Selamat siang semuanya, selamat datang Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Selamat datang di webinar kali ini di siang ini. Baik, akan saya mulai pada webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Senang sekali perkenalkan saya Resta Ayu yang akan membantu sesi webinar pada siang ini. Pada kesempatan kali ini juga, mari kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Untuk membuka acara pada kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sesi webinar kali ini, temanya itu sangat asik sekali ya, karena ini tentang pengembangan digital marketing teh daun kelor. Nah, berbicara soal digital marketing, tentu setiap pengusaha mempunyai harapan ingin meningkatkan penjualan terlebih lagi di era digital saat ini. Nah, webinar kali ini juga membantu para pelaku UMKM untuk menyusun strategi penjualan produknya. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan oleh para wirausahawan dalam memasarkan produknya? Pada kesempatan kali ini juga semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau merupakan seorang digital kreatif di PT Nutrifood Indonesia. Bapak Andri Julianto, bisa dipanggil Kak Andri. Selamat siang Kak Andri. Halo, siang Resta, yang semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Saya Andri? juga, alhamdulillah. Nah, untuk bagi teman-teman yang nggak tahu nih, PT Nutrifood Indonesia ini memproduksi apa sih? Nah, PT Nutrifood Indonesia ini memproduksi seperti Hilo, Tropicana Slim, Elmen, Nutrisari, dan sebagainya. Nah, untuk di sesi ini, saya akan bacakan CV dari pembicara kita yang hebat ini nih. Nah, beliau ini merupakan finalis Raka-Raki Jawa Timur tahun 2014 dan juga pemenang dari Duta Wisata Kabupaten Mojokerto tahun 2013. Nah, di 2018 ini juga beliau mengikuti Putra Putri Batik Nusantara. Nah, juga beliau ini pernah menjadi marketing promotion coordinator dan juga digital kreatif. Nah, gimana sih Kak Andri soal sama digital kreatif eksekutif? Tolong. Boleh diulang Pak? Putus Barangkali tadi. Kak Andri. Oh iya, mohon maaf. Oh iya. Barangkali bisa Kak Andri sedikit soal kerjaannya gimana sih eksekutif di digital kreatif ya? ya. Oke. Ya, Kak, jadi kalau dulu itu sempat pertama di Nutrifood itu di marketing promosi. Jadi di marketing promosi itu benar-benar kita ngejalanin semua aktivitas yang menjadi strategi dari brand. Nah, kalau mungkin Resa ataupun ibu-ibu ataupun peserta yang ada di sini itu Nutrifood tadi sudah dijelasin ya sama Resta. Kalau Nutrifood ada produk Halo, Tropicana Slim, Elmen, ada juga Nutrisari yang mungkin semua udah pernah coba gitu ya. Nah, jadi benar-benar dulu itu saya di marketing promosi pegang area Jakarta. Jadi ngejalanin semua strategi brand dalam artian promosi seperti event, terus ke sekolah-sekolah ataupun ke kampus ataupun ke kantor bahkan ke PKK-PKK juga kayak gitu. Nah, kalau sekarang di digital kreatif, jadi di digital kreatif itu benar-benar sekarang yang bikin konsep iklan
ataupun bikin iklan dan strategi-strategi secara digital untuk promosi secara ATL. Jadi kalau promosi kan ada dua, BTL sama ATL. Kalau BTL itu yang langsung ke customer, kalau ke ATL itu yang sifatnya masif ataupun massa. Jadi itu benar-benar kita bikin kontennya dan memasarkan secara digital, kayak gitu, Tak. Kalau soal bicara tentang apa ini yang digital kreatif eksekutif ini, saya ada baca di Civia juga itu kan membuat soal kampanye ya Mas ya. Kampanye ini tuh emang ditujukan untuk mempromosikan produknya sendiri atau emang kayak gimana sih? Oke, jadi kalau campaign itu, kalau kita ngomongin campaign itu pasti di kerjaan di kantor itu pastinya kita bahas tentang ininya, Tak, tentang apa namanya produknya. Jadi kita lihat produk yang memang akan di campaign itu seperti apa. Jadi kalau misal nih pegang campaign ataupun project ya, projectnya itu produknya atau brandnya adalah Tropicana Slim. Nah, jadi itu secara campaign kita tahu, kita lihat target marketnya Tropicana Slim ini siapa? Oh, ibu-ibu. Oh, adalah orang tua yang memang membutuhkan yang memiliki kebutuhan untuk mengurangi gula darah ataupun menjaga gula darahnya. Nah, jadi campaign kita itu kalau di digital adalah dalam halnya itu ada bisa dilakukan di TV, terus sekarang mungkin lebih kencang di sosial media. Kalau sosial media sekarang kan mungkin ibu-ibu ataupun teman-teman sekalian di sini kan pasti banyak pengguna dari sosial media ya, mulai dari WhatsApp, terus kemudian ada di Instagram, Facebook, ataupun TikTok. Nah, jadi kita itu melakukan campaign-campaign tersebut, mulai dari desain, terus kemudian mulai dari bentuk foto, video, bahkan kita ada juga series ataupun kayak film pendek yang mungkin dilakukan oleh Tropicana Slim buat campaign digital. Jadi tuh benar-benar kita tuh dilakukan semuanya di digital. Nggak langsung ketemu sama end customer, tapi gimana kita bisa merefleksikan apa yang memang kita tuju, dilakukan dalam bentuk visual, dan kemudian bisa ditonton sama target market kita ataupun audiens yang ada di seluruh Indonesia. Menarik sekali sih Mas soal digital kreatif ini ya Mas ya. Karena memang sekarang pada zaman ini itu sudah semua beralih ke digital, jadi tidak perlu langsung untuk disentuh kepada masyarakat, Benar. tapi kita melalui platform media digital terlebih dahulu ya Mas, seperti itu ya. Benar banget, Kak. Terus kalau misal kita aku juga mau info nih, kalau misal kayak masa pandemi gini ya. Jadi dulu kalau mungkin di kantor itu semua kegiatan, semua project itu dilakukan secara offline. Jadi kayak senam sehat gratis, cek kesehatan gratis itu secara offline kan. Nah, karena mungkin pandemi kan kita nggak boleh bikin event ataupun kita harus kayak harus di rumah aja ataupun memang banyak yang WFH kayak gitu kan, yang benar-benar memang kita nggak bisa keluar gitu kan ya. Nah, akhirnya kita coba untuk mentransformasikan tuh kegiatan yang awalnya kita lakukan di ketemu langsung sama customer ataupun ketemu sama orang-orang, jadi kita benar-benar mendigitalkan. Jadi kayak kita sering bikin webinar sama dokter, terus kita bikin webinar sama pembicara yang lain ataupun narasumber-narasumber yang lain kayak gitu sih. Jadi benar-benar menurutku hanya kantorku saja, tapi benar-benar semuanya memang harus go digital untuk pandemi seperti ini. Karena ya kita tahu kalau memang yang bisa kita lakukan adalah untuk go digital di era sekarang supaya kita nggak mati, maksudnya nggak mati dalam hal inovasi, nggak mati dalam hal untuk mengembangkan bisnis kita gitu sih, Pak. Keren-keren sih ini soal kayak gini. Nah, makin nggak sabar untuk dengerin materi-materi yang akan disampaikan sama Kak Andri tentang digital marketing. Oke, untuk di sesi pertama pemateri ini Kak Andri akan memaparkan materinya kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nah, kemudian di sesi kedua nanti akan ada sesi tanya jawab dengan Kak Andri. Nah, untuk teman-teman operator, silakan di-share screen terlebih dahulu materinya. Dan langsung saja saya persilahkan untuk Kak Andri untuk menyampaikan materinya. Tanpa dan waktu, saya persilahkan. Oke, terima kasih Resta. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman dari KKN ya, KKN dari Universitas Erlangga sama mungkin dari masyarakat ataupun dari ibu-ibu dari tempat KKN ya. Boleh diinfokan untuk PT KKN mana, Pak? Atau mungkin ada yang bisa menjawab dari
dari desa mana ataupun kelurahan mana? Halo? Ini Kak dari Desa Madokan Semampir, Sukolilo, Surabaya. Oke, dari Desa Madokan Semampir, Sukolilo, Surabaya ya berarti ya. Oke, baik, makasih. Jadi di sini saya akan ini ya, mungkin sedikit. Kak Adri, mohon maaf, ini kayaknya suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus ya? Iya, saya salah terlebih dahulu. Untuk silakan Kak Andri memperbaiki terlebih dahulu agar tidak terlalu putus-putus nanti. Oke, ternyata. Boleh di-approve, Kak? Silakan teman-teman di-approve terlebih dahulu. Oke. Wait. Oke, udah jelas suaranya? Oke, sudah Mas, silakan dilanjutkan. Oke, untuk suara udah jelas ya. Oke, baik, terima kasih. Maaf untuk gangguannya mungkin ya. Jadi mungkin karena pada WFH nih ya semuanya. Ya, jadi di sini saya sedikit akan diskusi mengenai branding dan digital marketing di UKM. Jadi di sini mungkin sifatnya diskusi. Saya yakin teman-teman di sini, teman-teman dari komunikasi UNER juga belajar tentang ini, dan ibu-ibu ataupun dari masyarakat dari tim KKN tadi yang juga hadir di sini juga tentunya sudah belajar langsung mengenai branding ataupun tentang digital marketing ataupun pemasaran begitu. Nah, jadi di sini saya mau sedikit bahas nih tentang branding dan digital. Apa sih digital marketing itu? Apa sih sebenarnya branding? Atau jangan-jangan teman-teman di sini semua ataupun dari ibu-ibu di sini semua itu memang sudah melaksanakan, tapi nggak ngerti apa sih sebenarnya memang branding itu sendiri ataupun dari digital marketing itu sendiri itu bagaimana? Oke, boleh lanjut? Oke, jadi di sini, ini semuanya campur-campur ya tim KKN-nya ya, dari UNER ya? Oke, benar-benar. Maaf kalau gitu, dari tim KKN Universitas Airlangga. Oke. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus belajar tentang branding ataupun belajar tentang digital marketing, khususnya untuk di UKM ya, ataupun UMKM. Nah, sebenarnya gini, kalau memang kita lihat dari sekarang, kalau dari program pemerintah itu ternyata UKM ini adalah program yang mungkin sangat digencarkan oleh pemerintah. Karena memang UKM ini ternyata adalah pendorong perekonomian nasional di Indonesia. Jadi memang diharapkan UKM ini terus tumbuh di Indonesia supaya bisa meningkatkan taraf perekonomian dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, kenapa sih UKM ini ataupun UMKM ini juga harus didigitalkan? Nah, kalau kita lihat di portal berita ataupun kita lihat di berbagai macam informasi, kita tahu karena memang dari usaha bisnis ini ataupun bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara kecil maupun besar, itu harus bisa bersaing. Nah, kalau kita lihat tarik secara jauh di tahun 2015 kan kita tuh udah masuk tuh namanya globalisasi. Jadi benar-benar kita itu akan bersaing dengan produk luar negeri, kita pun bisa bersaing dalam hal apapun, sehingga kita tuh dari segi UKM memang harus diberdayakan supaya bisa terus bersaing. Apalagi di era-era seperti sekarang yang memang semakin digital, seperti itu. Dan kalau kita memang di sini lihat
banyak sekali strategi-strategi yang memang harus dilakukan dalam hal digital, mulai dari pemberdayaan masyarakat, terus kemudian kita tuh harus jemput bola, bagaimana sih upaya untuk terus bisa mendigitalkan uh, UKM yang memang skalanya ini adalah skala masyarakat kecil, ataupun kelasnya masih kelas kecil, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan secara digital supaya bisa menjadi UKM yang besar dan bisa menjadi manfaat yang banyak ataupun manfaat yang besar buat masyarakat secara luas. Kayak gitu. Boleh lanjut? Nah, kita di sini ngomongin branding. Jadi sebenarnya branding itu apa sih, teman-teman ataupun dari ibu-ibu sekalian yang hadir? Nah, brand sendiri itu adalah suatu hal ataupun hal yang diidentitaskan sebagai hal yang membedakan antar sesama, baik produk, manusia, ataupun tempat, kayak gitu. Jadi benar-benar merepresentatifkan dari suatu hal yang memang memiliki perbedaan dengan hal yang lain. Nah, branding ini sendiri itu nggak hanya produk, tapi juga dari manusia ataupun dari sebuah kota. Kalau kita lihat ya, produk itu mungkin kita lihat kayak misal ada suatu bentuk makanan ya, makanan seperti halnya makanan mereknya apa? Oh, nggak usah makanan, minyak seperti minyak. Kalau kita lihat minyak itu semuanya sama, minyak Bimoli, terus kemudian ada minyak apa Sanko. Tapi dengan adanya branding, namanya minyak itu tadi punya esensi yang beda ataupun punya perbedaan ataupun nama-nama yang berbeda. Nah, itu yang membuat itu adalah suatu branding, membedakan satu hal yang lain dengan hal yang lainnya. Nah, ada juga mungkin branding itu ada di manusia, yaitu ada namanya personal branding. Kalau kita nih kita sebut semisal branding dari si A. Si A ini misal, oh anaknya Bu Susi. Branding dari anaknya Bu Susi itu orangnya pinter, cakap, terus kemudian orangnya mungkin punya keahlian di bidang ini apa namanya bidang akuntansi. Ada juga anaknya Bu Joko, ternyata orangnya ini cantik, dia pandai di bidang komunikasi ataupun orangnya ramah. Nah itu namanya personal branding yang membedakan dari satu orang dengan orang lainnya. Begitu juga dengan produk ataupun juga dari kota ataupun tempat. Kalau kita ngomongin kota atau tempat, jadi kayak misal Surabaya. Surabaya ini apa sih? Oh, Surabaya adalah kota pahlawan. Nah, kalau Jogja, Jogja adalah kota pelajar. Nah, itu yang membuat suatu branding ataupun brand yang menjadi pembeda dari satu hal dengan hal yang lainnya. Nah, kalau kita lihat brandingnya, ini adalah suatu upaya komunikasi untuk memperkuat dan mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif pada orang lain yang melihatnya. Itu yang namanya branding. Boleh dilanjut, Pak? Oke. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman semua di sini dan juga ibu-ibu di sini, sebenarnya kalau semisal kita sebut air minum kemasan. Nah, boleh dijawab di sini kalau kita dengar air minum kemasan ataupun air minuman kemasan gelas, boleh dijawab apa sih yang ada di dalam benak kita? Boleh dijawab brand-nya apa? Aqua ya. Nah, kayak Aqua. Terus kemudian kalau pasta gigi? Pepsodent. Pepsodent. Nah, oke, jadi kalau hal tersebut kan benar-benar yang memang tanpa kita berpikir, tanpa kita mengingat, itu udah nancep tuh di pikiran kita gitu kan. Jadi kita benar-benar udah termindset. Kayak semisal ada mungkin tetangga kita ataupun teman kita, tolong beliin. Padahal beliinnya adalah air mineral. Tapi bilangnya, beliin Aqua. Padahal yang dibeli itu adalah air mineral, entah kemasan apapun, tapi bilangnya Aqua. Padahal ketika udah sampai kita terima, yang kita terima adalah merek Klub, merek Ades, ataupun merek Total. Nah, itu namanya branding. Branding yang memang sudah berhasil ditanamkan oleh perusahaan tersebut kepada kepada mindset ataupun juga pikiran dari orang-orang yang memang menerima itu. Begitu. Terus juga pasta gigi. Tolong beliin Pepsodent. Nah,
sama saja, padahal yang dibeli adalah bukan Pepsodent, tapi Close Up ataupun, merek yang lain. Nah, itu benar-benar memang dari branding yang sudah berhasil membuat mindset masyarakat, bisa menanamkan suatu pasta gigi itu adalah Pepsodent, suatu air mineral itu adalah Aqua, kayak gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini, ada namanya, logo ataupun brand yang memang sudah terkenal nih. Jadi kalau kita lihat, pertama di sini ada logo merah dan kepala orang tulisannya KFC. Siapa sih yang nggak tahu KFC di sini? Pasti tahu. Terus kemudian ada logo, M dengan warna kuning dan background-nya merah. Ini pasti orang-orang juga tahu, McDonald. Terus ada juga mungkin yang sering dipakai ibu-ibu di sini ataupun teman-teman di sini, ini apa sih Rinso? Oh ternyata deterjen. Terus kalau yang ini apa sih sebenarnya? Oh, Nutrisari. Oh, ini yang di amang-amang ataupun di, mas-mas yang jualan ataupun di warung-warung, gitu. Itu benar-benar yang namanya suatu brand yang sudah tertanam dan menjadi pembeda dengan produk yang lain. Nah, jadi, di sini tuh brand adalah suatu hal yang memang, menjadi personifikasi ataupun identitas dari suatu produk, manusia ataupun jasa itu sendiri, yang sudah tertanam, kayak gitu. Boleh lanjut? Nah, sebenarnya dalam membentuk branding itu apa saja sih hal-hal dasarnya supaya kita bisa, membuat suatu branding ataupun branding dari produk kita, supaya produk kita bisa dikenal sama masyarakat, produk kita bisa dibeli sama masyarakat, dan produk kita bisa terkenal di, masyarakat secara lingkup kota ataupun sampai masyarakat luas. Sebenarnya apa saja sih yang diperlukan dalam branding itu sendiri? Nah, ada step-stepnya ataupun mungkin yang memang bisa kita bahas bersama. Boleh lanjut? Nah, jadi ketika kita ngomongin brand, brand ada unsur yang paling penting dalam brand itu sendiri. Yang pertama adalah nama ataupun merek itu sendiri. Jadi, dalam suatu brand tersendiri pasti ada namanya, mereka punya nama produk. Nama produk yang memang, menjadi identitas itu suatu brand itu sendiri. Sama kayak orang ataupun manusia punya nama. Semisal namanya Resta di sini, namanya Diki, namanya Susi. Ataupun kalau di suatu kota namanya, oh kota Surabaya, kota Jogja, Bandung, Jakarta, begitu. Nah, sebenarnya, memang, kalau dari ibu-ibu di sini mungkin kalau, ngomongin produk, pasti produk yang memang kita punya ataupun produk yang kita miliki ketika kita mau jualan pasti punya namanya, nama dari suatu produk tersebut, kayak gitu kan. Nah, seperti halnya kalau kita bahas di sini ada, nama produk dari obat, jamu, yaitu adalah tolak angin. Mungkin memang ini adalah satu produk yang sudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Terus di sini ada, Tropicana Slim yang memang, mungkin dikenal sama masyarakat adalah obat, gula diet. Mungkin mindset-nya seperti itu. Di sini juga ada namanya Masako. Siapa sih di sini yang nggak tahu Masako? Nah, ternyata Masako di sini ini, adalah, makanan ataupun dari bumbu dapur ya, bumbu dapur yang memang udah dikenal masyarakat. Tadi juga udah disebut Pepsodent. Pepsodent adalah pasta gigi dan mungkin kapal api. Nah, jadi langkah awal untuk kita membuat ataupun membangun suatu branding itu sendiri adalah nama merek ataupun nama produk itu sendiri. Nah, apa saja sih ketika kita, akan membuat produk yang harus, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat nama produk itu sendiri. Nah, yang pertama adalah pilih nama yang memang tidak pernah digunakan. Nah, kalau dalam industrial ya, teman-teman ataupun ibu-ibu di sini, jadi, nama produk itu harus tidak pernah digunakan. Karena kalau kita bercerita ataupun ngobrol dalam konteks perusahaan besar, mereka hampir semua nama-nama brand yang memang sudah terkenal, mereka punya hak cipta ataupun, hak yang memang menjadi ini, apa namanya, tidak bisa diduplikasi ataupun ditiru oleh orang lain. Jadi benar-benar ketika memang, produk tersebut semisal tolak angin, ada yang memang, akan membuat produk yang sama dengan nama yang sama, itu tidak bisa, jadi sudah dilindungi sama hukum. Jadi, hal yang harus diperhatikan adalah kita harus memberi nama yang memang tidak pernah digunakan namanya oleh, produk ataupun,
brand-brand lain, seperti itu. Terus kemudian dalam pemilihan nama itu sendiri, dalam nama brand itu sendiri, ataupun produk yang kita akan pakai, kita harus merancang nama yang unik dan singkat. Nah, kayak misal contohnya di sini tolak angin. Benar, memang namanya di sini unik dan cukup singkat, dan memang bisa diterima oleh masyarakat. Cuma 2 kata, tolak angin, obat masuk angin. Kalau misal ibu-ibu di sini ataupun teman-teman di sini pasti, aku masuk angin nih, udah beli tolak angin. Nah, ini adalah nama yang cukup disingkat. Bayangkan memang kalau nama ini nggak singkat, ataupun nggak unik, ataupun bahkan susah untuk disebut, pasti orang akan susah untuk mengingat hal tersebut. Kayak semisal nih, padahal teman kita nih, ataupun kita bilang ke anak kita, "Nak, tolong beliin obat yang namanya kita sebutin susah." Nah, sampai sana anaknya juga lupa, "Oh, Bu, saya mau beli obat apa ya namanya?" Ternyata namanya terlalu panjang ataupun susah disebut. Nah, itu salah satu hal yang memang kita harus perhatikan dalam membuat nama ataupun merancang sebuah nama suatu produk, seperti itu. Terus kemudian sangat mudah didengar dan sangat mudah diucapkan. Jadi kayak semisal nih, "Nak, tolong beliin kopi kapal api." Itu adalah nama yang memang sudah sangat familiar kan, dan mudah disebut. Jadi anak tersebut juga ataupun orang lain yang kita suruh juga akan mudah. Semisal, "Nak, tolong beliin kopi kapal api." Anak tersebut juga akan mudah untuk menyebutkan apa yang akan dibeli kepada si toko itu tersebut. Nah, itu satu hal yang memang harus diperhatikan. Terus kemudian nama brand harus memiliki nama yang positif, karena kayak, itu adalah suatu brand. Jadi, namanya juga misal tolak angin, terus di sini ada Tropicana Slim, ataupun dengan nama-nama yang memang, memiliki arti. Kayak Masako, dia punya arti sendiri karena ternyata di situ adalah, mungkin Masako kan dari Jepang ataupun ya, Ajinomoto itu yang dari Jepang. Nah, Masako ini mungkin disesuaikan sama orang Indonesia, supaya bisa disebut dan memiliki makna yang positif untuk bahan masakan. Kayak misal tolak angin, di sini memiliki fungsi khusus untuk obat penyembuh, masuk angin. Nah, gitu. Terus dalam membuat nama suatu produk ataupun brand itu sendiri adalah usahakan menghindari singkatan. Karena apa, kalau memiliki singkatan dalam suatu nama, itu bisa menjadi, kayak misinformasi ataupun, membuat dari nama tersebut ataupun brand tersebut juga akan susah untuk dilafalkan ataupun diingat sama masyarakat ataupun konsumen. Kemudian menggunakan angka untuk nama brand, jadi, di sini memang hampir semua brand yang memang jadi contoh di sini itu tidak menggunakan angka. Jadi kalau bisa huruf semua dan mudah dilafalkan, dan juga, di sini pilih desain logo yang memiliki karakter dan tidak menggunakan nama brand yang sama dengan produk lain. Jadi memang sangat disesuaikan juga. Jadi nggak hanya nama, tapi juga di sini punya logo yang memang menjadi hal yang sangat penting. Karena, percuma punya nama yang bagus, tapi kalau tidak memiliki logo yang mungkin, bagus ataupun sesuai dengan, target market yang memang disukai, kayak gitu. Boleh lanjut? Nah, tadi ngomongin nama. Jadi istilahnya kalau nama itu, adalah suatu hal yang memang pemberian. Jadi kayak semisal nama nama suatu produk itu anggap saja itu adalah kayak nama dari anak kita. Kalau kita bikin nama dari seorang anak kan pastinya nama tersebut mengandung doa, nama tersebut itu mengandung harapan, dan nama tersebut pasti positif. Nah, dari produk itu sendiri, itu, suatu hal yang memang kita coba samakan dengan apa namanya, nama seperti anak kita. Jadi nama produk itu juga memiliki kalau bisa memiliki suatu harapan ataupun memiliki manfaat, kayak gitu. Nah, di sini kita akan coba ngomongin ataupun ngobrol tentang logo ya. Nah, logo, type, atau monogram, ataupun lambang dari suatu produk itu tersebut. Nah, jadi logo itu kenapa sih sangat penting? Karena logo itu juga menjadi suatu representatif dari suatu produk atau brand. Hampir semua brand yang ada, mereka, punya logo tersendiri. Walaupun logonya cuma tulisan, ataupun logonya cuma gambar, nah itu menjadi suatu unsur yang memang harus dipenuhi. Kalau semisal kita lihat di jalan-jalan, kayak semisal kopi Starbucks teman-teman di sini ataupun ibu-ibu di sini yang mungkin kalau pergi ke mall di Surabaya, ke TP, ke daerah mana, Galaxy ataupun ke Royal, lihat logo yang, gambarnya kayak singa ijo,
itu adalah produk kopi. Oh, ternyata itu adalah Starbucks. Nggak ada yang namanya Starbucks, cuman kadang kita lihat logonya saja udah tahu kalau itu Starbucks. Sama kayak sama McD. McD cukup lambangnya M, tulisannya M di suatu logonya, terus kemudian apa namanya, dengan background warna merah, orang pasti tahu kalau ini McD. Nah, logo ini juga sama untuk memperkuat dari nama suatu brand tersebut. Nah, apa sih memang harus kita perhatikan dalam membuat logo? Nah, logo ini tuh dapat dideskripsikan. Contohnya nih, kalau di sini ada contohnya kan, kalau membuat logo itu bisa dideskripsikan. Deskripsikan dalam artian gambarnya apa, warnanya apa. Kalau kita lihat di sini ada namanya logo dari larutan penyegar. Nah, larutan penyegar di sini ada cap badak. Nah, kalau cap badak di sini pasti kan dapat dideskripsikan. Ada gambar badaknya. Kayak misal nih, kalau kita lihat iklan-iklan ya, iklan-iklan yang ada di TV, pasti ada yang pernah sebut kayak, "Pilih yang ada gambar badaknya." Nah, teman-teman semua di sini ataupun ibu-ibu pasti pernah ingat dengan iklan tersebut. Nah, itu adalah suatu logo yang memang dapat dideskripsikan. Nah, atau semisal kayak kecap Bangau. Nah, beliin kecap Bangau. Yang gimana Mah gambarnya? Yang warna hijau ada gambar burungnya. Nah, itu adalah satu hal yang memang dapat dideskripsikan untuk memperkuat dari brand tersebut. Terus kemudian sederhana dan mudah diingat. Jadi kalau di sini mau bikin logonya, kita harus buat logo itu sesederhana mungkin dan mudah diingat. Terus timeless. Timeless ini maksudnya apa? Ya memang logo tersebut dapat diterima dalam jangka waktu kapanpun. Terus original ini tidak meniru dengan produk yang lain. Kayak misal saya di sini mau bikin kecap lagi, kecap hampir sama kecap yang saya akan buat, ternyata logonya hampir sama dengan kecap Bangau. Kayak ada gambar burungnya, tapi saya ubah warnanya jadi merah, kayak gitu. Nah, itu sama saja tidak original. Terus kemudian tidak menimbulkan arti lain, jangan sampai kita bikin logo itu sampai logonya susah diartikan, jadi menimbulkan arti lain ataupun ambigu. Bisa kita buat yang memang dapat memiliki satu arti dan tidak multitafsir, kayak gitu. Terus relevan dengan merek bisnis kita ataupun perusahaan, jadi kalau misal kita bikinnya itu kalau bisa sesuai dengan merek bisnis. Kayak semisal saya sebut mungkin dari Nutrisari. Nah, kalau Nutrisari ini kan pasti sari jeruk kan, sari jeruk. Jadi bisa pakai logo itu tersebut, Nutrisari. Nah, kemudian kalau Sariwangi ataupun dari produk teh ya semisal, jadi teh kan identik dengan dengan apa namanya, aroma yang wangi. Jadi brand tersebut juga merepresentatifkan dari apa yang memang menjadi identitas dari brand tersebut. Terus kemudian pendekatan tren, pilihan warna. Jadi kalau pendekatan tren di sini, jadi usahakan membuat logo yang memang sesuai dengan tren. Tapi harus diperhatikan dengan unsur-unsur sebelumnya. Tetap dapat dideskripsikan, harus original, dan memang disesuaikan dengan bisnis itu sendiri. Sama kayak kita lihat Sariwangi di sini kan ada nih gambar ininya, gambar daun tehnya. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk bisa mendekatkan dari logo tersebut dengan merek bisnis ataupun perusahaan. Terus kemudian pemilihan font yang tepat. Jadi pemilihan font yang tepat itu juga sangat penting untuk kita lakukan supaya dari logo tersebut bisa dibaca. Kayak gitu. Nah, di sini ini yang paling juga salah satu hal yang paling penting. Jadi, ketika kita melakukan branding dari suatu produk adalah tampilan visual. Tampilan visual itu adalah suatu tampilan yang memang ketika kita mendeskripsikan suatu hal ataupun ingin menilai suatu hal itu pasti kan dari luarnya dulu kan. Kayak misal ada yang memang mengatakan jangan judge orang dari cover-nya. Nah, memang begitu. Tapi orang di sini sebagian pasti akan menilai dari produk ataupun branding dari suatu hal itu akan dari packaging-nya ataupun luarnya. Jadi kalau misal kita lihat di sini ada contoh tampilan visual ya. Jadi tampilan visual di sini kan menjadi hal yang memang visual ataupun
visual secara luar ya, secara eksternal, di luar dari produk itu sendiri. Nah, kenapa tampilan visual ataupun packaging di sini sangat penting? Karena begini, kalau kita semisal lihat ada gambar di sini ada kopi, terus kemudian kopi biasa yang sebelah kanan di sini ada kopi, mungkin ini adalah kopi Starbucks begitu kan ya. Nah, di sini sudah ada logo seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah logo dengan packaging seperti ini. Nah, pentingnya di sini adalah satu, ini adalah identitas. Jadi orang tahu, kiri ini kopi apa sih? Yang kanan ini kopi apa sih? Nah, orang sudah tahu, oh yang kanan kopi Starbucks, yang kiri kopi hitam. Kalau nggak kapal api, Torabika, ataupun yang lain, karena nggak tahu, belum kelihatan logonya apa, tapi karena memang sudah diseduh di sini. Nah, tampilan visual ini juga dapat mempengaruhi dari branding itu sendiri. Kalau kita lihat kopi biasa yang memang dijual di warung-warung, harganya mungkin 5.000 ataupun ditambahin dengan susu, tambahin dengan itu mungkin harganya bisa 15 ataupun 20.000 dengan ingredients ataupun bahan-bahan yang memang sudah dicampur tanpa ada bentuk brand ataupun identitas yang lain. Nah, kalau kita lihat dengan packaging yang bagus, terus kemudian dengan kemasan yang bagus, dengan brand ataupun logo yang bagus, kita lihat di sebelah kanan Starbucks. Orang akan melihat kopi ini adalah kopi yang memang mungkin kopi yang mahal, kopi yang berkelas, kopi yang berkualitas. Nah, itu identitasnya. Dengan semisal nih, kalau kita lihat dengan ingredients yang sama, tapi dengan packaging yang sangat berbeda, itu juga akan dapat mempengaruhi dari nilai suatu harga tersebut. Begitu. Jadi kalau kita lihat contoh di brownies. Nih, semisal kalau saya jual brownies. Pertama saya akan jual brownies dengan packaging yang mungkin dengan kertas mica ataupun dengan dengan bungkus yang mungkin cukup biasa tanpa ada logo dan hal yang biasa. Saya jual brownies ini dengan harga 15-20 ribu pasti akan mau orang-orang di sini. Harganya cukup murah. Tapi coba saya dengan packaging yang bagus, dengan packaging yang mungkin dapat orang akan tertarik untuk membelinya. Membuat packaging yang eye-catching ataupun kekinian dan terlihat mahal gitu. Jadi kita akan kalau misal saya membuat dengan brownies dengan packaging yang bagus, saya tambahin sedikit topping yang mungkin bahan bakunya akan sama, harganya bisa berbeda lebih jauh. Nah, itu dari fungsi dari branding itu sendiri, branding dari tampilan visual. Jadi makanya kenapa kalau kita membuat suatu produk ataupun kita jualan, kita juga harus tidak hanya memperhatikan ingredients yang kita punya ataupun bahan baku ataupun juga istilah isi dari produk itu sendiri, tapi kita juga harus memperhatikan packaging juga. Karena kalau mungkin di beberapa riset mengatakan banyak yang bilang kalau semisal orang membeli suatu produk ataupun suatu produk makanan ataupun minuman begitu ya, itu bisa karena packaging-nya lucu, karena bentuknya lucu, karena bungkusnya lucu. Nah, itu fungsi dari tampilan visual itu sendiri. Jadi memang ini adalah salah satu hal yang penting memang harus dilakukan dalam kita membranding suatu produk yang akan kita pasarkan, begitu. Jadi kalau semisal nih, kalau kemarin saya sempat diskusi sama Resta, kita lihat teh daun kelor. Nah, kalau semisal mungkin teh daun kelor ini kita packaging dengan hal-hal yang unik, dengan hal-hal yang mungkin dengan mungkin kekinian, dengan hal yang lebih baru, dengan hal-hal yang lebih lucu dan menarik perhatian masyarakat, bisa jadi harga teh daun kelor ini bisa lebih tinggi dari harga-harga teh daun kelor yang lainnya. Karena dari secara kualitas visual dari packaging-nya sendiri itu udah, wah mewah ini, pasti harganya mahal. Orang nggak akan melihat, isinya sama aja. Mungkin sebagian akan merasakan, isinya pasti sama aja. Tapi dengan packaging yang bagus, terus kemudian dengan branding yang bagus,
otomatis orang akan mau mengeluarkan uang karena memang kualitas dari packaging ataupun visual tampilan produk ini bagus. Bisa saja yang memang orangnya yang awalnya membeli teh harganya semisal 5.000 ataupun 10.000, tapi karena packaging-nya bagus, orang itu bisa mampu mengeluarkan harga 30.000. Karena secara visual tampilannya premium nih. Begitu. Boleh lanjut? Nah, kemudian kata-kata ataupun slogan itu juga sangat penting. Jadi kalau semisal kita lihat nih, slogan itu kan jargon, misalnya jargon yang memang sering disebutkan sama brand-brand. Kalau teman-teman lihat ataupun ibu-ibu lihat di sini itu benar-benar yang memang ada jargon, kalau teh botol, jargonnya apa? Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Nah, itu jargon, satu jargon ataupun tagline, slogan dari suatu brand. Itu akan membentuk identitas tersendiri. Kemudian KFC, jagonya ayam. Atau mungkin di sini pasti semuanya tahu Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini adalah satu hal yang memang untuk membentuk identitas dari suatu brand itu sendiri, memperkuat. Sampai-sampai kalau semisal saya tanya ataupun kita coba tanya ke teman kita lainnya, ini jargonnya apa sih? Apapun makanannya, minumnya, orang-orang pasti tahu, teh botol sosro. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari branding itu sendiri, branding suatu produk, gitu. Boleh lanjut? Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya fungsi dan tujuan branding sebenarnya itu apa sih? Satu, sebagai pembeda, di mana perusahaan yang memiliki brand yang kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor. Nah, karena kita lihat semisal di sini kita memang punya eee, bedakan. Nah, itu kita miliki, misal bisa dikasih tambahan melati, aroma melati, yang mungkin orang apa namanya, biasanya orang lain akan membuat teh kelor adalah, ya udah ingredients-nya ataupun komposisinya cuma kelor saja. Tapi kalau kita coba dengan tambahin melati ataupun varian rasa yang lainnya, nah itu bisa akan menjadi pembeda pembeda identitas. Jadi kalau semisal orang beli, pasti gini, Nak, beliin teh kelor Mama beliin teh kelor yang ada rasa melatinya." Pasti kalau semisal branding itu kuat, branding dari pembeda itu kuat, eee orang ketika menyebut teh, daun kelor semisal dengan rasa melati, dengan rasa-rasa, mungkin bisa akan jadi kekuatan brand itu sendiri, dan orang akan teringat, "Apa sih teh kelor, aroma melati? Oh, mereknya dari merek ini. Oh, mereknya si A." Nah, itu akan menjadi identitas yang sangat kuat, daya tarik. Jadi kalau kita memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Mas. Misal kita memiliki, brand yang kuat, ataupun kita memiliki, kita masuk ke etalase di Indomaret. Kemudian banyak sekali macam-macam merek yang memang kayak semisal itu adalah bentuk dari, makanannya mungkin mie, kayak semisal mie instan. Di situ mie instan semua, dan bahkan jumlahnya bisa sampai ratusan dan ribuan. Tapi kalau semisal, kuat seperti Indomie, yang memang semua mie di etalase Indomaret itu adalah diskon semua. Nah, tapi dengan adanya Indomie ini yang memang menjadi mindset ataupun top of mind dari masyarakat, orang akan pasti memilih Indomie. Orang sama-sama diskon, ya udah aku memilih yang brand-nya sudah melekat di pikiran saya, brand-nya yang sudah, terkenal, ya udah saya milih Indomie. Nah, itu memudahkan, orang untuk melakukan promosi, menjadi daya tarik tersendiri. Terus kemudian fungsi yang lain adalah membangun citra dan keyakinan. Karena saya yakin
dengan adanya merek yang kuat, dengan adanya promosi yang kuat, orang akan percaya dengan produk yang memang kita jual. Mungkin di sini teman-teman ataupun ibu-ibu di sini kalau semisal memilih makanan nih, makanan yang memang hampir sama semua di sini. Misal nih sosis. Sosis di sini tuh sama semua, yang memang dihadapkan dengan sosis yang sama dan kita harus memilih salah satu sosis. Dan mungkin harganya di sana juga sama semua. Nah, kalau semisal dengan harga yang sama dan memang sosisnya ini memiliki ada yang punya kemasan, ada yang tidak. Terus kemudian kemasan ini ada yang punya branding, ada yang punya identitas, dan memang yang sudah kita kenal, kita pasti akan memilih sosis yang memang sudah ada branding, ada juga kemasan yang memang sesuai, dan juga memiliki trust ataupun kepercayaan dari masyarakat. Orang pasti akan membeli dari sosis yang memiliki merek yang memang sudah dikenal. Begitu. Jadi dari branding ini sendiri akan membuat suatu keyakinan dari masyarakat. Masyarakat akan yakin untuk membeli. Jadi nggak perlu ragu lagi untuk membeli suatu produk yang memang akan dibeli. Terus kemudian dengan adanya branding ini juga akan menjadi pengendali pasar. Brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Jadi kalau semisal kita tahu ya, ibu-ibu di sini mungkin pasti tahu yang namanya Indomie ataupun kecap bangau. Jadi hampir semua orang pasti udah tahu kalau mie adalah Indomie. Dengan brand yang kuat, otomatis mereka akan ketika membeli bahan pokok, ya udah saya akan mau beli mie hari ini. Pasti mereka memikirkan mie yang memang sudah tertancap namanya di pikirannya. Nah, otomatis banyak yang beli mie tersebut dan orang semua mengenalnya dan itu bisa menjadi pengendali pasar. Begitu.